Halo, salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita Sang Widya Iswara. Pertemuan kita kali ini adalah merupakan kelanjutan dari tutorial kita yang ke-8 dan sekarang adalah tutorial yang ke-9 dari public speaking yang membahas masih sekitar penyajian isi presentasi. Oke pemirsa, sebelum kami menayangkan videonya, kami berharap kepada pemirsa yang belum memberikan subscribe dan loncengnya, kami berharap sekiranya dapat menekannya dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita Sang Widya Iswara. Pertemuan sekarang adalah merupakan kelanjutan dari pertemuan kita yang ke-8 atau tutorial kita yang ke-8 dengan judul syarat dan cara menyajikan isi atau konten presentasi yang kita sampaikan. Dan tutorial yang ke-9 ini kami akan menjelaskan tentang strategi menyajikan isi presentasi sesuai dengan tujuan presentasi kita. Secara umum, penyajian konten atau isi harus berurutan, yakni pertama Anda harus memulainya dengan signal focusing, yaitu memberikan tanda kepada pendengar tentang topik yang akan Anda berikan. Yang kedua, fase informing, yaitu pembicara memberitahu pendengar tentang isi topik sajiannya. Dan fase yang ketiga adalah defocusing, yaitu pembicara merangkum apa yang sudah disajikan sebelumnya. Selama penyajian, Anda dipersilakan memanfaatkan alat bantu yang telah dipersiapkan sebelumnya. Di samping itu, Anda disarankan agar menerapkan skema atau gaya penyajian agar sajian Anda jelas, terarah, serta berkesinambungan. Skema ini lazimnya sudah dipersiapkan dan dilatih sebelumnya pada tahap persiapan. Ada beberapa pilihan gaya penyajian isi presentasi yang dapat Anda gunakan tergantung dari tujuan dari presentasi Anda. Pertama adalah skema AIDA namanya, yaitu A artinya adalah attention, yang dimasukkan di sini adalah disampaikan untuk merebut perhatian pendengar. I adalah interest, artinya adalah membangkitkan minat pendengar agar mereka mau memperhatikan sajian Anda dengan cara menyebutkan manfaat yang diperoleh apabila audiens mau menerima anjuran Anda sebagai panduan pemecahan masalah yang dihadapi. D adalah desire, artinya menciptakan harapan audiens dan dengan cara mengupayakan daya tarik terhadap perasaan audiens sesuai dengan keinginan audiens. Dan selanjutnya adalah fase decision, yaitu memberikan kemungkinan kebebasan memilih namun disertai alternatif jalan keluar sebagai keputusan audiens. Dan yang terakhir adalah fase E adalah action, yang artinya mendorong agar pendengar bereaksi dan mau melakukan sesuai dengan alternatif yang dipilih. Skema AIDA ini bisa Anda gunakan apabila tujuan presentasi Anda untuk menawarkan gagasan, ide, menjual, atau membujuk. Di samping itu, Anda juga bisa memakai skema masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Skema ini sangat baik untuk Anda gunakan jika tujuan presentasi Anda untuk menjelaskan pertumbuhan atau perkembangan dan proses pada masa yang akan datang.
Gaya atau strategi menyajikan isi presentasi harus disesuaikan dengan tujuan presentasi Anda. Perlu diingat bahwa tahap penyajian isi atau bagian tengah presentasi ini harus tersusun dan terstruktur dengan runtut. Semua struktur sebaiknya memungkinkan pendengar dengan mudah untuk mengerti presentasi Anda. Ada 5 pilihan gaya yang dapat Anda gunakan agar audiens Anda mengerti dan memahami apa yang Anda sampaikan, yaitu mulai dari gaya progresif, gaya naratif, gaya analisis, sampai akhirnya pada gaya persuasif. Gaya progresif adalah tergolong yang relatif mudah dan sering digunakan oleh para presenter. Tema progresif ini dimulai dari awal sampai akhir secara kronologis. Contohnya, menggambarkan sesuatu mulai dari situasi sebelumnya, sekarang, dan prospek pada masa yang akan datang. Atau Anda juga bisa menguraikan suatu kenaikan yang dimulai dari kondisi sekarang untuk mencapai pada target maksimal pada masa yang akan datang. Selanjutnya adalah tema naratif atau tema dengan gaya bercerita, yaitu menceritakan topik yang diuraikan dengan gaya bercerita. Jadi, pesan-pesan pokok ada dalam cerita tersebut. Perlu Anda perhatikan, jangan sampai Anda menyeritakan diri Anda yang tidak ada relevansinya dengan topik yang dibahas. Dan jangan menceritakan cerita yang tidak lengkap, sebab akan menghabiskan waktu dan meninggalkan keheranan pada pendengar atau pemirsa Anda. Berikutnya adalah tema atau gaya analitik, yaitu menjelaskan atau menguraikan topik dengan gaya analitis. Sebagai contoh, melihat permasalahan dari berbagai perspektif yang berbeda, atau membuat proses analisis langkah demi langkah sampai pada hasil akhir yang dicapai. Misalnya, menganalisis penjualan yang buruk, Anda dapat memulai dari perspektif pelanggan, membuat daftar atau mengenalkan produk-produk baru, tren penjualan, keluhan-keluhan pelanggan, dan lain-lain sebagainya. Biasanya, penggunaan gaya analitis ini akan mengundang perdebatan dan diskusi. Yang terakhir adalah tema persuasif. Tema ini bertujuan untuk mempengaruhi, mengajak, memotivasi, dan menjual gagasan. Tema persuasif sangat sering digunakan pada saat kampanye politik, kampanye produk, pengarahan massa, kebersamaan, kegotong royongan. Agar tema persuasif ini bisa efektif, kita memerlukan siasat-siasat atau disebut dengan kata device. Anda dapat menggunakan teori siasat persuasi yang dikenal dengan nama device of persuasion. Adapun siasat persuasi itu ada 4 macam. Yang pertama adalah siasat menerima atau disebut juga dengan nama accepted device. Suatu siasat dengan menggunakan kata-kata atau lambang-lambang yang berasosiasi dengan hal-hal yang menyenangkan atau positif, atau menjanjikan sesuatu yang lebih baik seperti keadilan, kemakmuran, dan pada akhirnya dapat membangkitkan harapan yang menyenangkan para audiens Anda. Ini disebut dengan siasat accepted device. Yang kedua adalah siasat menolak, yang disebut juga dengan nama
rejection device. Suatu siasat yang menggunakan kata-kata atau lambang-lambang yang dapat menimbulkan reaksi negatif, hasrat untuk menolak, dan memberikan gambaran yang buruk tentang sesuatu dengan menggunakan rasa menolak dan antisipasi. Sedangkan device yang ketiga adalah siasat pembuktian, disebut juga dengan nama testimonial device, yaitu suatu siasat untuk mempengaruhi dengan mensitir pendapat-pendapat atau ucapan-ucapan tokoh-tokoh terkenal dalam bidang tertentu untuk memperkuat atau membenarkan pendapat atau gagasan komunikator sehingga dapat lebih meyakinkan audiens. Yang keempat adalah siasat ajakan rame-rame. Istilah teorinya adalah bandwagon device, yaitu suatu siasat generalisasi yang dapat mempengaruhi gerakan massa dengan menyatakan bahwa apa yang dikemukakan telah diterima dan dibenarkan dan diikuti oleh seluruh masyarakat. Masing-masing siasat di atas dapat Anda pergunakan tentunya dengan memperhatikan tujuan presentasi Anda, dan Anda juga boleh menggabungkan beberapa device tadi untuk mendukung keberhasilan presentasi Anda. Oke pemirsa, itulah tadi tayangan kami tentang strategi penyajian isi presentasi yang efektif, yang merupakan bagian kedua dari penyajian isi presentasi. Semoga bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang sudah menontonnya. Sampai jumpa pada tutorial yang ke-10. Cheerio.